I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rahman Dwi Arianti dari kelas 11 TKJ 1 SMK Bakti Praja Duku Aru. Di sini saya akan mempresentasikan materi web atau pemrograman dengan tema PHP atau biasa disebut Hypertext Preprocessor. Jadi, apa sih PHP itu? PHP adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dan interaktif. Jadi, pengguna bebas untuk memodifikasi dan mengembangkan sesuai kebutuhan mereka. Tentunya dengan kemampuan coding yang baik ya. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan PHP? Karena 78% website di seluruh dunia rata-rata menggunakan bahasa pemrograman ini ya, seperti Facebook, Wikipedia, WordPress, Yahoo, Mailchimp, dan Bado. Mereka menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah PHP itu terbentuk. Sejarah PHP terbentuk awal mulanya diciptakan oleh Rasmus Lardorf, seorang insinyur perangkat lunak dari Greenland sekitar tahun 1995. Awalnya, PHP digunakan oleh Rasmus sebagai alat untuk mencatat jumlah pengunjung di situs web pribadinya. Oleh karena itu, bahasa pemrograman ini awalnya dinamakan dengan Personal Homepage Tools. Namun, karena semakin banyaknya minat dari komunitas pengguna, akhirnya PHP kemudian dirilis ke publik dengan lisensi open source. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa banyak sekali website-website ternama yang sudah menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, apa saja sih keunggulan PHP sehingga begitu populer di mata para developer? Nah, keunggulannya diantaranya 1. Gratis dan open source. Jadi, bahasa pemrograman ini gratis dan sumber terbuka. Artinya, kamu tidak perlu membayar pada lisensi untuk menggunakan PHP dan juga dapat mengakses PHP secara terbuka atau bebas. 2. Mudah dipelajari. PHP ini dianggap bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari atau dipahami oleh pemula. 3. Mudah dalam integrasi. 4. Keamanan. PHP memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat melindungi dari serangan dan kebocoran data. 5. Memiliki banyak komunitas. Berdasarkan dari beberapa kelebihan tadi, bahasa pemrograman PHP juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui, diantaranya tidak dilengkapi dengan tipe data, memiliki banyak kompetisi, rawan pembajakan, dan kurang prestisius. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi dari PHP. Apa saja sih fungsi PHP itu? Sebagaimana telah diketahui, fungsi utama dari PHP adalah untuk mengubah halaman statis menjadi halaman dinamis. Dengan PHP, website dapat menyesuaikan tampilan konten sesuai dengan situasi. Selain itu, PHP juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti untuk mengumpulkan data forum, menambahkan, menghapus, dan memodifikasi data yang ada di database, serta mengontrol akses pengguna dan enkripsi data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penulisan kode-kode pada PHP. Pada dasarnya, penulisan bahasa pemrograman ini terbagi menjadi dua, yaitu PHP natif dan PHP framework. 1. PHP natif. Natif adalah penulisan kode PHP dari nol ketika membuat perancangan sebuah website. Salah satu contoh dari PHP natif dapat Anda lihat pada panduan cara membuat session login PHP untuk mengelola dan membatasi login hanya untuk pengguna yang terdaftar. 2. PHP framework. Ketika menggunakan framework, developer dapat memanfaatkan kerangka pengelolaan website yang sudah jadi. Artinya, Anda tidak perlu membuatnya dari awal, sehingga dapat memudahkan pekerjaan. Framework adalah kerangka kerja yang dapat membantu developer bekerja lebih efisien dan mengembangkan penyelesaian website lebih cepat. Beberapa framework PHP yang populer digunakan adalah Symfony, YII, CodeIgniter, Zen Framework, dan lain-lain. Menjelaskan sintaks dasar PHP.
Ini adalah contoh program yang penting, yang paling sederhana. Program ini hanya berfungsi untuk menampilkan teks hello world. Tapi apa maksudnya ini? Tanda buka, tanda tanya PHP. Apa maksudnya EXO? Dan apa itu ini? Dan kenapa harus ditulis seperti itu? Jadi ini adalah pembuka program PHP. Pembuka ini wajib ada di setiap program PHP. EXO adalah penampil hello world, sebuah statement untuk perintah untuk menampilkan teks. Kenapa tidak ditutup dengan ini? Tutup sebenarnya bersifat opsional. Tutup program dibutuhkan saat kita menggabungkan kode PHP dengan HTML. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menulis kode HTML dan PHP. Saat kita menulis kode PHP di dalam HTML, maka wajib hukumnya membuat tutup program. Contohnya sebagai berikut. Saya akan menuliskan sintaks dari HTML dan PHP. Perhatikan contoh tersebut. Apa yang terjadi bila kita menghapus ini? Tentunya program akan error. Oh iya, PHP yang ditulis di dalam HTML, filenya harus disimpan dengan ekstensi .php, bukan .html, meskipun isinya HTML dan PHP. Selanjutnya adalah contoh penggunaan gabungan dengan HTML dan CSS adalah sebagai berikut.
Nah, ini adalah sintak dari kode HTML dan CSS. Nah, ketika digunakan bersama dengan CSS, output yang diberikan tentu memiliki atribut CSS seperti warna dan ukuran font yang berbeda sebagai berikut. Nah, ketika digunakan bersama dengan CSS, output yang diberikan tentu memiliki atribut CSS seperti warna dan ukuran font yang berbeda. Seperti di sini, ini hasil dari sintak HTML dan CSS memiliki font dengan ukuran berbeda dan warna huruf yang berbeda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan materi tentang PHP. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.